Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu legenda paling terkenal dari Indonesia. Sebuah kisah yang tidak hanya penuh dengan keajaiban dan drama, tetapi juga menjelaskan asal-usul salah satu selat terpenting di Nusantara. Kita akan membahas legenda Manik Angkeran dan bagaimana kisahnya melahirkan Selat Bali jauh di masa lampau. Di tanah Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang luar biasa sakti dan bijaksana bernama Begawan Sidi Mantra. Beliau sangat dihormati karena pengetahuan dan kekuatan spiritualnya. Sidi Mantra tinggal dengan damai bersama istrinya dan putra tunggal mereka, seorang pemuda bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran sebenarnya adalah pemuda yang cerdas dan tampan. Sayangnya, ia memiliki satu kelemahan besar. Ia sangat kecanduan judi. Kegemarannya ini membuatnya terus-menerus terjerat dalam hutang yang menumpuk. Setiap kali terlilit hutang, Manik Angkeran akan datang memohon bantuan ayahnya. Sebagai seorang ayah, Sidi Mantra tentu merasa kasihan. Dengan berat hati, ia akan membantu putranya. Berharap suatu saat nanti, Manik Angkeran akan berubah. Namun, dari mana Sidi Mantra mendapatkan kekayaan untuk membayar hutang-hutang itu? Disinilah bagian menarik dari cerita ini dimulai. Sidi Mantra memiliki sebuah rahasia besar. Ia tahu cara berkomunikasi dengan entitas gaib yang sangat kuat, yaitu naga besukih, seekor naga perkasa yang bersemayam di kawah Gunung Agung di Bali. Naga besukih bukan naga biasa, ia adalah penjaga harta karun yang tak ternilai jumlahnya. Untuk bertemu dengan sang naga, Sidi Mantra harus melakukan sebuah ritual khusus. Ia akan pergi ke sebuah gua di lereng Gunung Agung, membakar kemenyan wangi, dan merapalkan mantra sambil membunyikan genta sucinya. Asap kemenyan dan suara genta akan memanggil naga besukih keluar dari persemayamannya. Naga itu, yang menghormati kesucian Sidi Mantra, akan memberikannya emas dan permata. Namun, sang naga selalu berpesan agar harta itu digunakan untuk kebaikan dan tidak disalahgunakan. Sidi Mantra pun menggunakan harta itu untuk melunasi semua hutang Manik Angkeran, sambil menasihati putranya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sayangnya, nasihat tinggal nasihat. Setelah hutangnya lunas, kebiasaan buruk Manik Angkeran tidak berhenti. Ia kembali ke meja judi, merasa tak terkalahkan. Namun seperti biasa, keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Dalam waktu singkat, ia kembali terjerat hutang yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Para penagih hutang terus mengejarnya, mengancam nyawanya. Kali ini, ia terlalu malu dan takut untuk meminta bantuan ayahnya lagi. Ia tahu ayahnya pasti akan sangat kecewa. Didorong oleh keputusasaan, sebuah pikiran licik muncul di benaknya. Ia teringat akan ritual ayahnya. Diam-diam, ia mengamati bagaimana ayahnya memanggil naga besukih. Suatu hari, ketika Sidi Mantra sedang tidak ada di rumah, Manik Angkeran dengan nekat mencuri genta suci milik ayahnya. Dengan membawa genta dan kemenyan, ia berangkat seorang diri menuju gua di Gunung Agung, tempat naga besukih bersemayam. Setibanya di sana, ia meniru ritual yang pernah ia lihat. Ia membakar kemenyan, membunyikan genta, dan merapalkan mantra yang ia ingat sebisanya. Ajaibnya, ritual itu berhasil. Tanah bergetar, dan dari dalam gua muncullah naga besukih yang agung. Manik Angkeran gemetar ketakutan. Namun keserakahannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia bersujud dan menceritakan masalah hutangnya. Naga besukih melihat pemuda di hadapannya, memberinya sejumlah emas dan permata, namun
sang naga memberikan peringatan keras. Ambillah harta ini, lunasi hutangmu, dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ingatlah, keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Manik Angkeran mengucapkan terima kasih dan mengambil harta itu. Namun, saat melihat kilauan emas dan permata yang tak terhingga di dalam gua, hatinya dipenuhi oleh ketamakan. Ia tidak puas hanya dengan sebagian kecil. Ia ingin memiliki semuanya. Sebuah rencana jahat terlintas di benaknya. Ketika naga Besukih berbalik untuk kembali ke sarangnya, Manik Angkeran dengan cepat menarik pedangnya. Dalam satu gerakan nekat, ia menebas dan memotong ujung ekor sang naga. Di ujung ekor itu, terdapat sebuah permata besar yang berkilauan. Manik Angkeran berpikir, dengan permata itu, ia akan menjadi kaya raya selamanya. Naga Besukih meraung kesakitan dan murka. Ia berbalik dan melihat Manik Angkeran yang serakah memegang potongan ekornya. Kemarahan sang naga mencapai puncaknya. Dengan satu hembusan napas apinya yang dahsyat, naga Besukih membakar tubuh Manik Angkeran seketika. Dalam sekejap, Manik Angkeran hangus menjadi abu. Sementara itu, Sidi Mantra merasakan firasat buruk. Ia menyadari gentanya telah hilang dan segera tahu apa yang telah terjadi. Dengan cepat, ia menyusul ke Gunung Agung. Betapa hancur hatinya ketika ia tiba di gua dan hanya menemukan tumpukan abu yang dulunya adalah putra kesayangannya. Di hadapannya, naga Besukih masih marah dengan ekor yang terpotong. Dengan penuh penyesalan, Sidi Mantra bersujud di hadapan sang naga. Ia memohon ampun atas perbuatan putranya yang lancang dan serakah. Ia mengakui bahwa ia telah gagal mendidik Manik Angkeran dengan baik. Sidi Mantra memohon dengan sangat agar naga Besukih mau menghidupkan kembali putranya. Ia berjanji akan mendidik Manik Angkeran dengan lebih keras dan memastikan ia tidak akan mengulangi kesalahannya. Melihat ketulusan dan kesedihan Sidi Mantra, hati naga Besukih pun luluh. Ia berkata, "Baiklah, Brahmana, aku akan menghidupkan putramu. Tapi kau harus menepati janjimu, bawa dia ke jalan yang benar." Naga Besukih kemudian meminta Sidi Mantra untuk menyambungkan kembali potongan ekornya dengan kekuatan saktinya. Setelah ekornya kembali utuh, naga Besukih menyiramkan air suci dari mata air keabadian ke atas abu Manik Angkeran. Dengan keajaiban, tumpukan abu itu bergerak dan perlahan-lahan kembali membentuk tubuh Manik Angkeran. Ia hidup kembali, bingung, dan sangat menyesal atas perbuatannya. Ia bersujud di kaki ayahnya, dan naga Besukih memohon ampunan. Setelah kejadian itu, Sidi Mantra tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan Manik Angkeran hidup bersamanya. Ia harus belajar mandiri dan memulai hidup baru yang suci. Sidi Mantra membawa putranya ke tepi pantai yang memisahkan Jawa dan Bali. Di sana, ia berkata dengan berat hati, "Anakku, dosamu telah diampuni, tetapi kau harus menanggung akibatnya. Mulai hari ini, kita harus hidup terpisah. Kau akan memulai hidup barumu di Bali, dan aku akan kembali ke Jawa. Ini adalah jalan agar kau dapat belajar menjadi manusia yang lebih baik." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sidi Mantra mengambil tongkat saktinya. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah dan menarik sebuah garis panjang di antara mereka berdua. Dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa, tanah di sepanjang garis itu mulai bergetar dan terbelah. Air laut dari samudra segera masuk dan mengisi celah raksasa itu. Dalam sekejap, daratan yang tadinya menyatu kini terpisah oleh lautan yang luas. Terciptalah sebuah selat yang kini kita kenal sebagai Selat Bali. Sidi Mantra tetap berada di sisi Jawa, sementara Manik Angkeran memulai kehidupan barunya di sisi Bali. Sejak saat itu,
Manik Angkeran benar-benar bertobat, ia menjadi orang yang taat dan menyebarkan ajaran kebaikan yang diajarkan ayahnya. Konon, tempat Sidi Mantra bertapa dan mencapai moksa atau kelepasan dipercaya menjadi cikal bakal Pura Besakih, pura terbesar dan paling suci di Bali. Kisah Manik Angkeran mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Namun, cerita ini juga memberikan harapan tentang kekuatan pengampunan dan kesempatan kedua. Meskipun konsekuensi dari perbuatan buruk harus diterima, pertobatan yang tulus selalu bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah legenda asal mula Selat Bali, sebuah pengingat abadi bahwa di antara dua pulau yang indah ini terdapat sebuah kisah besar tentang pengorbanan, kesalahan, dan penebusan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.